Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami mengenai pembincang-bincangan mengenai pengantar sosiologi dengan saya sebagai presenter Akmal Muhammad Ali Nasution dan sebagai narasumber yaitu Asrul. Kepada Asrul dipersilakan untuk duduk. Oke, selamat siang Asrul. Bagaimana kabarnya? Siang. Alhamdulillah baik. Oke, kita akan berbincang-bincang mengenai pengantar sosiologi. Yang pertama-tama itu kita berbincang mengenai konflik. Apa yang dimaksud oleh konflik? Apa yang dimaksud dengan konflik menurut Asrul sendiri? Iya, konflik itu kan terima kasih atas telah memberikan yang konflik itu di dalam konteks sosiologi itu kan terjadi pertentangan atau pertikaian atau ketegangan yang terjadi dalam masyarakat karena adanya perbedaan berbagai hal, baik itu perbedaan kepentingan atau perbedaan kebudayaan. Jadi masyarakat ini antara satu sama lain mungkin dia ingin mendapatkan sesuatu. Jadi dengan hal itu mereka melakukan konflik bahkan berujung kepada kekerasan. Jadi itulah yang dimaksud dengan konflik itu pertikaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, konflik itu mengenai pertikaian dalam masyarakat. Oh iya. Nah, sekarang bagaimana menurut Asrul sendiri jenis-jenis atau jenis-jenis konflik dalam masyarakat ini? Ya, dalam masyarakat itu kan banyak juga jenis konflik yang terjadi, baik itu konflik individu atau konflik antar kelas atau konflik sosial atau konflik politik ataupun konflik internasional secara besarnya. Oke. Apakah ada salah satu contoh menurut Asrul sendiri ya ini mengenai konflik individu itu? Iya, kalau konflik individu itu kan mengenai konflik yang terjadi antara seseorang dengan satu orang lainnya. Misalnya pertentangan antara merebutkan sesuatu misalnya, atau dengan kepentingan misalnya, atau misalnya pekerjaan misalnya kan. Orang ini dia juga ingin melakukan pekerjaan itu dan orang ini juga ingin, sedangkan yang diperebutkan itu hanya satu. Jadi untuk mendapatkan yang satu ini bertengkarlah orangnya ini. Jadi itulah yang konflik secara individu gitu. Jadi bisa disimpulkan itu konflik individu itu adalah konflik yang terjadi antara satu orang dengan satu orang lain dalam merebutkan sesuatu ya? Iya, dalam memperebutkan sesuatu. Oke, apa saja dampak dari konflik ini dalam kehidupan bermasyarakat menurut Asrul? Nah, dampak yang ditimbulkan oleh konflik ini tentu banyak ya, dampak negatifnya gitu ya. Salah satu dampaknya intinya adanya timbulnya perpecahan. Karena konflik itu kan menimbulkan perpecahan itu, tidak persatuan. Kemudian tidak persatuan dan kesatuan. Kemudian hancurnya nilai dan norma. Jadi karena terjadinya konflik tadi kan norma itu jadinya tidak berfungsi dengan baik itu kan. Kemudian adanya kerugian harta benda maupun manusia. Dengan terjadinya konflik itu tentu akan terjadinya misalnya kekerasan atau bagaimana. Itu kan kerugian terhadap manusia atau harta benda. Itulah kerugian yang dapat ditimbulkan oleh konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu. Perbincangan kita mengenai integrasi sosial. Oke, menurut Asrul sendiri, apa yang dimaksud dengan integrasi sosial itu? Nah, integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan ada penyesuaian itu dapat menciptakan pola kehidupan sosial yang baik dan nyaman di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat itu kan adanya perbedaan, tidak mungkin dalam kehidupan bermasyarakat itu semuanya sama gitu. Jadi untuk mencegah konflik itu diperlukan integrasi sosial, penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dari segala bidang dalam kehidupan bermasyarakat itu, sehingga terciptalah kehidupan yang nyaman dan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, dalam kehidupan kenyamanan yang baik ini akan terwujudnya integrasi sosial. Nah, syarat-syarat terbentuknya integrasi sosial itu bagaimana? Ya, setidaknya tentu ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai yang namanya integrasi sosial tadi. Yang pertama itu terpenuhinya kebutuhan, di mana masyarakat itu saling berinteraksi dan mereka merasakan kebutuhan mereka saling terpenuhi. Jadi mereka bersatu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua itu terciptanya kesepakatan. Mereka sepakat untuk menciptakan kehidupan yang baik atau nyaman dengan sebuah norma yang mereka ciptakan dan mereka taati bersama. Kemudian ketiga itu adanya norma yang konsisten.
Yang mana norma yang konsisten itu yaitunya norma yang berlaku secara terus menerus tanpa ada habis-habisnya. Itu norma itu berlaku secara terus menerus di dalam waktu yang lama atau jangka waktu yang panjang. Oke. Menurut Asrul sendiri, apa faktor pendorong dari integrasi sosial ini? Ya, faktor pendorongnya itu adanya ingin menciptakan persatuan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada rasa menghormati antara kebudayaan. Kemudian ada keinginan untuk melaksanakan kerjasama antara individu dengan individu, keterbukaan terhadap masyarakat lain. Gitu. Itu yang menyebabkan terjadinya integrasi sosial. Jadi masyarakat itu dia saling untuk bekerja sama untuk menyatu kebutuhan mereka dan menciptakan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Gitu. Oke. Selanjutnya perbincangan kita mengenai lembaga sosial. Oke, menurut Asrul sendiri ya, lembaga sosial itu maksudnya apa sih? Lembaga sosial itu kalau dalam konteks sosiologi itu sekumpulan norma atau elemen-elemen yang saling berhubungan antara satu sama lain yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat gitu. Jadi adanya elemen-elemen atau atau nilai atau norma di dalam masyarakat itu dia saling berkaitan, kemudian fungsinya itu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat. Oke. Kebutuhan masyarakat juga ya. Berarti lembaga sosial ini ada nggak macam-macam dari lembaga sosial? Ada macam-macam lembaga sosial itu kan, ada lembaga ekonomi, ada lembaga politik, ada lembaga agama, ada lembaga pendidikan, ada lembaga hukum, ada lembaga budaya, dan juga ada lain sebagainya yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Berarti karakteristik dari lembaga sosial ini apa ya? Ya, setidaknya ada beberapa karakteristik dari lembaga sosialnya. Yang pertama itu memiliki ideologi, memiliki kekekalan tertentu, memiliki alat perlengkapan, memiliki tradisi dan tata aturan, kemudian adanya kekebalan gitu. Setidaknya itulah karakteristik dari lembaga sosial itu. Kemudian salah satu contoh dari lembaga sosial yang ada di masyarakat itu, misalnya itu kalau di daerah Minangkabau ini ada namanya kerapatan adat negari gitu kan, atau yang disingkat dengan KAN. Jadi KAN ini termasuk dalam lembaga sosial karena mengatur tentang masalah adat atau budaya di dalam sebuah daerah. Kalau di masyarakat Minangkabau ini, adat dan budaya itu merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakatnya. Sehingga dengan adanya lembaga kerapatan adat ini, jadi masyarakat ini dapat memenuhi kebutuhannya dengan adanya lembaga kerapatan adat ini. Gitu. Kemudian misalnya lembaga pendidikan. Pendidikan itu kan merupakan satu kebutuhan juga bagi manusia atau bagi masyarakat. Jadi lembaga pendidikan ini dapat memberikan itu kebutuhan masyarakat itu, memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Oke. Selanjutnya perbincangan kita mengenai stratifikasi sosial. Oke. Menurut Asrul ya, apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial ini? Stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal berdasarkan status atau berdasarkan segala sesuatu yang dimilikinya dan yang tidak dimiliki oleh orang lain di dalam kehidupan masyarakat. Jadi bentuk dari stratifikasi sosial ini apa, Asrul? Ya, kalau dalam sosiologi itu ada 3 bentuk dari stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada namanya stratifikasi sosial tertutup, yang mana dalam stratifikasi sosial tertutup ini seseorang atau kecil kemungkinannya untuk berpindah status baik dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Contohnya stratifikasi sosial tertutup ini misalnya golongan bangsawan, karena status itu sudah diwariskan semenjak dia lahir, jadi tidak bisa dirubah-rubah begitu saja. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial terbuka, yang mana seseorang dapat merubah status sosialnya ke yang lebih tinggi dengan usaha yang dilakukannya, misalnya yaitu dengan pendidikan.
Orang yang memiliki pendidikan tinggi itu dapat memiliki status yang lebih tinggi daripada orang lain karena ilmu pengetahuan atau wawasannya lebih tinggi daripada orang yang tidak berpendidikan, gitu kan. Kemudian yang ketiga, stratifikasi sosial campuran, yang mana dalam stratifikasi sosial campuran ini seseorang harus berpindah tempat dari daerah yang stratifikasi sosialnya bersifat tertutup tadi ke daerah yang stratifikasi sosialnya bersifat terbuka, sehingga dia dapat merubah status sosial. Oke, selanjutnya itu ada gak sih fungsi dari stratifikasi sosial ini menurut Asrul? Ya, mungkin adalah fungsi dari stratifikasi sosialnya. Yang pertama itu mengetahui status sosial seseorang, dan kemudian memberikan hak istimewa kepada seseorang secara objektif, dan ketiga itu dapat menjadikan alat solidaritas antar kelompok. Itu mungkin fungsi yang dapat diberikan dari stratifikasi sosial. Sekarang kita yang terakhir mengenai perubahan sosial. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial itu menurut Asrul ya? Ya, perubahan sosial itu adalah peralihan yang merubah tata kehidupan di dalam masyarakat. Sosial itu bersifat dinamis, jadi manusia atau masyarakat itu tidak hanya bisa berhenti pada suatu titik, melainkan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, karena kebutuhan orang itu atau lain sebagainya akan terus berkembang sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman. Oke, ada nggak sih faktor pendorong atau faktor penghambat dari perubahan sosial ini? Adalah faktor pendorong dari perubahan sosial ini. Faktor yang menjadi pendorong dari perubahan sosial ini yaitu adanya konflik, misalnya ada terjadi bencana alam misalnya, atau keinginan untuk maju, atau kemajuan pendidikan, atau keterbukaan terhadap kebudayaan masyarakat lain, atau adanya hal-hal penemuan yang baru gitu. Hal itu dapat memicu atau menjadi faktor pendorong dari terjadinya perubahan sosial gitu. Dan faktor perhambatnya itu juga ada, tentu kebalikan dari yang faktor pendorong tadi, sepertinya tidak menghargai kebudayaan lain, atau tidak menerima terhadap perubahan baru, penemuan baru, atau kurangnya pendidikan, dan lain sebagainya, atau tidak inginnya untuk maju gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir mengenai perbincangan kita. Apa sih bentuk dari perubahan sosial itu? Ya, bentuk dari perubahan sosial itu ada kelompok-kelompok. Ada perubahan yang terjadi secara cepat dan terjadi secara lambat. Yang secara cepat itu namanya revolusi, yang mana perubahan itu terjadi dalam waktu yang cepat gitu. Yang kedua itu evolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama atau memakan waktu yang lama. Kemudian itu perubahan yang direncanakan, yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang direncanakan oleh seorang yang melakukan perubahan atau agent of change gitu ya, yang akan melakukan perubahan. Kalau perubahan tidak direncanakan, itu perubahan itu terjadi secara tidak terduga gitu. Misalnya seperti bencana alam tadi kan, itu kan tidak terduga terjadinya itu kan. Merubah perubahan sosial. Kemudian ada perubahan besar dan ada perubahan kecil. Perubahan besar itu mempengaruhi semua kehidupan di dalam masyarakat. Nah, contohnya berbagai perubahan, misalnya ini teknologi ini termasuk perubahan besar kan, merubah semua masyarakat yang ada di suatu daerah, atau umumnya secara internasional lah merubahnya kalau teknologi ini. Kemudian yang kedua itu perubahan kecil, yaitu hanya merubah sebagian kecil dari masyarakat. Contohnya misalnya kebudayaan gitu, atau misalnya model pakaian atau lain sebagainya, kan tidak semuanya menuruti seperti itu. Mungkin itu bentuk-bentuk dari mungkin sekian saja perbincangan kita mengenai pengantar sosiologi. Yang pertama yaitu dari konflik, kedua dari itu lembaga sosial, ketiga dari stratifikasi sosial, keempat dari perubahan sosial, yang kelima dari apa tadi yang kelima? Yang apa itu? Stratifikasi. Lembaga sosial. Ya, Oke. sosial. Sekian saja. Terima kasih untuk Asrul. Ya, terima kasih. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.